Halo, balik lagi di Aditya. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita membuat regresi spasial menggunakan Geoda. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial gimana caranya kita mempersiapkan data sebelum kita olah. Jadi bisa ditonton videonya di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang setelah datanya disiapkan, menggabungkan antara Excel dan juga file peta, kita olah menggunakan Geoda. Langsung kita buka Geoda. Geoda ini free ya, jadi kawan-kawan tinggal download aja di Google, bisa disesuaikan dengan versi laptopnya masing-masing. Nah, petanya kita buka, kita load history file SAP. Saya kemarin taruh di sini, jadi kita buka aja, open. Nah, ketika udah digabung, dia filenya udah jadi gini. Jadi di sini ada nama kabupatennya, ini ada kode wilayahnya. Kemudian di sini ada nilai-nilai variabelnya, ada persentase penduduk miskin, rata-rata nama sekolah, harapan nama sekolah, dan seterusnya. Ini variabelnya bisa disesuaikan ya sama yang kawan-kawan mau teliti. Pertama, untuk mengidentifikasi adanya efek spasial, kita buka di sini maps, pilih kuantil maps, pilih 3. Artinya kita bagi menjadi 3 kuantil gitu ya. Bagi 3 kuantil dari variabel yang kita mau teliti, variabel y-nya. Jadi kita petakan dulu variabel y-nya, kira-kira dia menunjukkan adanya pengelompokan nilai enggak. Gitu. Kita lihat ya. Nah, setelah dikelompokkan menjadi 3 kuantil, nilai-nilai yang persentase penduduk tinggi ini ternyata mengelompok nih sebenarnya. Ada di Madura, di Jawa Timur bagian barat ini ya, sama sekitaran di Jawa Timur yang bagian ujung timur, tapi yang bagian utara. Jadi setelah kita identifikasi menunjukkan adanya pengelompokan, itu menunjukkan juga adanya ketergantungan antar wilayah dari variabel persentase penduduk miskin ini. Jadi kemungkinan ketika nanti kita regresikan, dia ada menunjukkan memiliki keterkaitan antar wilayah, jadi bisa dilakukan regresi spasial gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan misalnya tingkat pengangguran terbuka gitu, misalnya tingkat pengangguran terbuka ketika kita petakan ternyata dia nggak mengelompok kayak gini. Nah, itu kecil kemungkinan bisa menggunakan regresi spasial, jadi bisa menggunakan regresi linear berganda atau regresi panel, pokoknya menggunakan metode lain. Jadi kalau regresi spasial ini dia harus ada ketergantungan antar wilayah, jadi kelompok wilayah-wilayah yang berdekatan ini memiliki nilai yang sama gitu ya. Ini kan udah mirip-mirip nih angkanya nih. Ini berarti kalau yang makin tebal ini berarti makin tinggi ya, berarti persentase penduduk miskinnya makin tinggi. Nah, ini ada Bangkalan, kemudian ada Bojonegoro, Bondowoso, Lamongan, Madiun, dan lain-lain. Ini ketika dibagi berdasarkan kuantil ya. Bisa dibagi berdasarkan yang lain. Nah, ini ada natural breaks misalnya ya, kita bikin 3 kategori juga nih. Dari miskin, langsung continue aja nggak apa. Nah, ketika menggunakan natural breaks, sama masih yang tinggi-tinggi di Madura juga. Ini bisa disesuaikan aja mau natural breaks atau mau pakai kuantil. Kalau kuantil dia pembagiannya lebih merata. Di yang rendah ada 13, sedang ada 12, yang di tinggi ada 13 nih. Kalau ini dia berdasarkan natural breaks, dia lebih apa ya, nanti bisa dicari di Google gimana cara ngitung natural breaks. Jadi pokoknya yang tinggi ini sisa 4 kabupaten, yang sedang 22, yang rendah ada 12. Setelah kita identifikasi, ini kan ada yang berdekatan, nilainya yang tinggi-tinggi saling berdekatan ya. Jadi bisa kita lanjut ke melihat moran globalnya di sini. Pertama kita bikin weight-nya dulu ya. Mau pakai weight apa? Kita bikinnya di sini, weight manager. Penimbang, kita klik create. Di sini select ID variabelnya, ini pilih yang kode kabupaten. Kemudian penimbangnya, pilihannya ada Queen, Rogue, dan seterusnya. Biasanya sering digunakan yang Queen ya. Kalau Queen ini yang sisi-sisi yang sisi-sisi yang berhimpitan akan dijadikan tetangganya gitu istilahnya. Coba kita create dulu ya. Create. Namanya ini aja, save, replace.
Oke. Nah, setelah kita buat, bisa kita lihat nih, dia yang dianggap penimbang tetangganya tuh yang mana aja. Kita bisa klik yang ini. Nah, misalnya ini ya, sambil buka tabelnya ya. Berarti ini kabupaten ini, Lamongan ini tetangganya ada 3 nih. Ya, ada 2 ya. Nih, nggak bisa kelihatan ya di sini ya. Kalau mau dibaca ininya di sini, yang gal ini tinggal diklik kanan aja, kemudian edit in notepad ya. Kita bisa baca di sini. Misalnya ini. Nah, setelah dibuka kan isinya gini nih. Berarti 3521 punya satu tetangga yaitu 3527. Nah, kalau mau dibaca di sini bisa 3526. 3526. Ini Bangkalan punya satu tetangga yaitu 3527. Yaitu Sampang. Punya tetangga yaitu Sampang. Bangkalan punya tetangga Sampang. Kalau dibuka di peta, Bangkalan tuh Madura ya. Bangkalan ini ya. Nah, benar ya. Dia punya satu tetangga nih yang warna putih itu. Ini Sampang berarti. Nah, Sampang ini 27 punya 2 tetangga yaitu Bangkalan sama ntar kita buka lagi. 3527 3527. Nah, 3527 punya 2 tetangga yaitu 26 Bangkalan dan 28. Bangkalan dan 28 dan Pamekasan. Gitu ya. Bacanya gitu. Ini bacanya gitu. Nah, ini udah ada nih listnya nih. Nah, misalnya nih, ini nih berarti tadi. Nah, ini yang langsung warna dia. Kalau yang tetanggaan tuh, gitu. Penimbang tuh maksudnya nanti pas ketika ngitung regresinya, dia mempertimbangkan wilayah-wilayah tetangganya gitu. Makanya dipakai penimbang. Setelah penimbangnya selesai, ini kan penimbangnya udah jadi nih Queen tadi ya. Penimbangnya udah ada. Kita buka di sini ya tadi. Nah, ini udah pakai penimbang Queen. Setelah penimbangnya jadi, kita ke space, kemudian univariate Morans I. Ini maksudnya uji Moran global ya. Kita buka. Yang mau kita uji yaitu variabel Y-nya. Y-nya tadi mau meneliti persentase penduduk miskin ya. Kita oke langsung aja. Nah, setelah diuji, dia ternyata ada Morans I-nya sebesar 0,398. Kemudian kalau mau lihat signifikansinya, ke sini klik kanan, randomization, pilih yang 999 permutation, kita run. Nah, ketika di run, bisa dilihat pseudo p-value-nya 0,001, artinya kurang dari 0,5, berarti signifikan ya. Moran globalnya signifikan, berarti kemungkinan besar ada efek spasial di variabel persentase penduduk miskin. Moran globalnya di sana, hasilnya udah ada. Kita tutup, kemudian kita lanjut ke moran lokal. Moran lokal itu atau biasanya disingkat LISA ya, Local Indicators of Special Association. Jadi kita bukanya di sini, space, kemudian univariate local Morans I. Dari variabel Y-nya yaitu persentase penduduk miskin, oke. Kita centang semua. Nah, setelah di run ternyata yang signifikan itu ini yang Moran global tadi yang muncul lagi. Yang signifikan itu di wilayah Madura. Warna merah ini artinya dia ini ya, bisa dilihat di sini ya. High, artinya wilayah yang persentase penduduk miskinnya tinggi dikelilingi oleh wilayah lain yang persentase penduduk miskinnya tinggi pula gitu. Jadi artinya di wilayah Madura ini persentase penduduk miskinnya tinggi-tinggi. Tadi kan ini mana tadi, bisa dilihat sambil buka tabelnya. Bangkalan ya kalau nggak salah ya sini ya. Nah ya, Bangkalan dikelilingi sama Sampang, tinggi juga persentase penduduk miskinnya, yaitu sebesar 21, Bangkalan 19. Kemudian ini Pamekasan ya, Pamekasan 13. Nah,
wilayah high, artinya persentase penduduk miskin tinggi dikelilingi oleh wilayah lain yang persentase penduduk miskinnya tinggi juga gitu ya. Setelah kelihatan signifikan juga, ini nanti bisa ditambahkan di analisis deskriptif, termasuk yang tadi yang pemetaan yang pakai awal tadi pakai kuantil, itu nanti bisa ditambahkan di analisis deskriptif. Kalau yang Lisa sama global moran tadi langsung dimasukkan di analisis inferensia, artinya signifikan ya. Signifikan, ini lokal moran I-nya signifikan, tadi global moran I-nya juga signifikan. Setelah signifikan, jadi ketahuan ada efek spasial, langsung kita coba masukkan variabel di regression, pilih yang persentase penduduk miskin. Nah ini nih saya udah menyiapkan beberapa variabel nih. Biasalah ya, kalau kita mau melakukan regresi kan biasanya nyiapin tuh banyak variabel untuk ngecek variabel-variabel yang signifikan kan ya, kayak regresi linear berganda tuh kita menyiapkan banyak variabel sebagai cadangan. Kalau misal satu variabel nggak signifikan, kita ganti pakai variabel lain gitu ya. Jadi menyiapkanlah banyak-banyak variabel dan nanti bisa didukung sama teori-teori ya. Setelah modelnya bagus, fit gitu, langsung didukung sama teori-teori. Jadi saya biasanya kalau menulis jurnal gitu, geraknya dari data dulu. Kalau modelnya udah bagus, baru mencari jurnal-jurnal pendukung gitu. Bukan nyari teorinya dulu. Kalau teorinya dulu bisa sih ya. Cuman kadangan kalau teorinya udah jadi, taunya datanya nggak mendukung kan juga bingung juga ya. Jadi biasanya teorinya juga dicari dulu lah, sebagai awalan, baru ngumpulin data, model bagus, baru dilengkapin lagi teori-teorinya gitu. Misalnya saya masukkan variabel X nya nih RLS, kita coba dulu ya, semuanya kita masukin. Nah ini weight nya pakai yang Queen tadi, dicentang, model klasik, kita run. Setelah di run ketahuan variabel yang signifikan ini ada rata-rata lama sekolah ya, RLS. Kemudian yang lumayan itu TPT. Terus ada TPAK, lumayan juga. Jadi kita coba 3 variabel ini. TPT dan TPAK. Ini. Ternyata setelah kita run juga, yang signifikan cuma satu, cuma RLS. Kita coba-coba pakai variabel lain ya. Ini kita cari-cari aja, sekiranya udah bagus kita okekan saja. Ini rata-rata lama sekolah memiliki efek yang negatif terhadap persentase penduduk miskin, benar ya. Kalau secara di logika kan semakin tinggi rata-rata lama sekolah harusnya penduduk miskinnya berkurang ya, berarti benar hubungannya negatif. Kalau TPT ini seharusnya kalau dipikir-pikir positif ya, semakin banyak pengangguran semakin banyak penduduk miskin. Jadi ini kayaknya kurang bagus, jadi kita keluarkan yang TPT, kita ganti pakai VDRB ya misalnya. Setelah dilihat ini negatif, benar ruta pengakses internet ini, ruta pengakses internetnya berhubungan positif. Semakin tinggi ruta pengakses internet, semakin banyak persentase penduduk miskin. Kayaknya kurang nyambung juga ya, ini kurang nyambung. Setelah dicoba-coba, kayaknya yang paling masuk akal cuma RLS. Nanti kawan-kawan bisa nyari variabel lain. Kalau di penelitian kalian, usahakan itu hubungannya secara logika masuk akal ya, biar ketika diuji waktu sidang biar bisa menjelaskan dengan baik gitu. Juga teori-teorinya biasanya kan lebih gampang dicari kalau hubungannya masuk akal ya. Sebagai contoh di sini saya masukin aja RLS sama TPT misalnya ya. Ini sebagai contoh aja. Sebenarnya yang paling bagus cuma RLS, jadi tapi nggak apa-apa ya. Kita centang weight-nya tadi, ini modelnya klasik, kita run. Setelah di run menunjukkan RLS ini signifikan dengan R square 0,69 atau 69%. Jadi model ini bisa menjelaskan persentase penduduk miskin sebesar 69%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ya. Terus dilihat nih, Cherky-Bera normalitas
nya probabilitasnya lebih dari 0,05 artinya berdistribusi normal, kemudian berspagan atau ini heteroskedastisitasnya ya, uji heteroskedastisitas lebih dari 0,05 artinya tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Kalau misalnya berspagannya ini ternyata lebih kecil dari 0,05, berarti model yang bisa dipakai itu model GWR atau Geographically Weighted Regression. Nah, itu berarti nanti setiap kabupaten kota memiliki model yang berbeda-beda gitu. Karena penimbangnya juga masing-masing itu model GWR gitu ya. Karena tadi ada masalah heteroskedastisitas, jadinya setiap kabupaten kota memiliki model yang berbeda-beda. Kalau ini nggak ada masalah, lebih dari 0,05 berarti masih bisa dipakai model yang spatial lag atau spatial error model. Setelah di atas ini kita baca yang paling bawah, Morans I kurang dari 0,5 artinya signifikan. Kemudian LM lag, Lagrange multiplier lag, tidak signifikan, lebih dari 0,05. Sebelumnya kita baca dulu ini petunjuk Geoda Book yang ditulis oleh Anselin tahun 2005. Kita sandingkan ya, kita sandingkan sama output tadi mana ya, kita sandingkan ya. Setelah kita sandingkan, nah ini petunjuknya. Run dulu model OLS atau regresi linear berganda. Ketika di run, dilihat LM lag dan LM errornya, atau ini LM lag sama LM error signifikan atau enggak. Ketika salah satu signifikan, kalau LM error signifikan berarti menggunakan spatial error model. Kalau LM lag yang signifikan kita pakai spatial lag model ya. Dilihat dulu errornya yang signifikan atau lagnya yang signifikan. Ini LM lag, LM error, dilihat. Ternyata setelah dilihat yang signifikan adalah LM error ya. Jadi kita menggunakan model spatial error model. Nah, ini kebetulan udah signifikan, tapi kalau dua-duanya tidak signifikan, kita lanjut ke robust. Ini ya. Robust LM lag atau LM error yang ini. Robust LM atau robust error. Ketika ini enggak signifikan, ini enggak signifikan, kita lanjut ke robustnya. Dilihat juga kalau robust LM error signifikan pakai error model. Kalau LM lag yang signifikan berarti pakai run spatial lag model ya. Nih, dilihat juga robustnya. Ketika ini enggak signifikan, ini enggak signifikan, kita lanjut ke robust. Kalau robustnya dua-duanya juga tidak signifikan, berarti stop, pakai ini ya, semuanya enggak signifikan, pakai OLS. Jadi tidak bisa dipaksakan ya. Ketika ini enggak ada yang signifikan, berarti kita harus stop nih, cukup pakai model regresi linear berganda. Ini kan model regresi linear berganda ya. Kebetulan kita LM lag nya tidak signifikan, tapi Lagrange multiplier errornya signifikan. Jadi kita run model LM error. Caranya balik ke regression tadi, masih yang ini modelnya tetap, kita pilih spatial error, klik di sini, terus kita run aja. Kita tunggu dulu ya, kita run. Nah, ini outputnya. Setelah di run, hasilnya kayak ini. Pastikan lambdanya ini signifikan ya, karena ini menunjukkan koefisien errornya signifikan. Kalau lambdanya nggak signifikan ya berarti sama kayak tadi, stop, pakai OLS aja. Nah, ini signifikan hasilnya, berarti bagus pakai model ini. Dia interpretasinya ini mirip kayak RLB biasa. Jadi kayak ini misalnya RLS koefisiennya sekian, berarti kenaikan rata-rata dalam sekolah sebanyak 1 tahun akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,944% dengan asumsi variabel lain normal, kayak RLB biasa. Itu interpretasinya. Kemudian dilihat dari likelihood ratio test, ini ya paling bawah ini kan signifikan nih, artinya model spatial error model ini lebih baik daripada model regresi linear berganda. Selain itu kalau mau dilihat di sini R square-nya 75% ya. Tadi hanya 69%. Berarti model ini bisa menjelaskan lebih baik persentase penduduk miskin di Jawa Timur daripada model regresi linear berganda. Kayaknya itu aja yang mau dijelaskan.
untuk regresi spasial, model spasial error model ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung tulis di komen. Kalau ada request bisa komen juga. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru. Sekian, terima kasih.